Nanti yang saya sampaikan tentang budaya positif ini diharapkan nanti kedepannya full kita laksanakan di sekolah kita, walaupun sebenarnya sudah kita laksanakan di visi misi kita pun sudah ada. Sebelum saya lanjut, saya mohon izin berdiri waktu di depan untuk menyampaikan tentang pertama, sebelum kita ke budaya positif, ada namanya disiplin positif. Disiplin positif ini kalau kita pernah dengar kata disiplin, mungkin lebih menekan murid ya. Murid harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi sebenarnya menurut Dian dosen salah satu ahli psikologi, bahwa disiplin positif itu bagaimana kita menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Ini yang kita harapkan nanti di dalam disiplin positif. Kemudian nilai-nilai universal mungkin sudah kita tahu Bapak Ibu, kalau di Indonesia sekarang di pendidikan kita yaitu profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Saya kadang-kadang lupa, kadang-kadang hafal ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif mandiri, bergotong royong, satu lagi pendidikan global, yaitu adalah dimensi atau nilai-nilai yang kita yakini untuk siswa kita capai dan kita sendiri terinternalisasi dalam diri kita. Oke, saya lanjut. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Dian dosen, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu melakukan sesuatu, berbuat sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah manusia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita masing-masing punya nilai-nilai yang kita percaya, jadi kita melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nilai kita mungkin berbeda dengan nilai orang lain, jadi kita tidak bisa memaksakan nilai kita walaupun sama-sama baik seperti itu. Begitupun anak-anak yang kita yakini juga punya nilai-nilai, selama nilai-nilai itu dan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini itu adalah suatu kebaikan. Berikutnya ada namanya restitusi. Restitusi adalah cara kita menangani anak-anak yang membuat dalam tanda petik masalah bahasa kita. Karena kadang masalah-masalah, contoh terlambat, memakai sepatu tidak sesuai warnanya, bajunya tidak lengkap, segala yang ditempel-tempel di baju itu. Kemudian di kelas kadang tidak memperhatikan, tidak mengerjakan tugas. Kemudian ketika guru menjelaskan asik berbicara sendiri di belakang atau di depan kita gitu, atau malah ada di belakang kita mereka berbicara gitu kan. Untuk ini kita sebagai guru diarahkan oleh Dian dosen di dalam LMS ini, yaitu melakukan yang namanya restitusi. Restitusi lah cara kita menyelesaikan masalah dengan ada 3 langkah yang dilakukan. Apa saja langkahnya? Saya agak cepat Bapak Ibu. Langkahnya adalah ada 3 di sini. Restitusi pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya artinya bahwa kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ini pertama. Jadi ketika kita bisa ada anak yang kita lihat di kelas dia sering bicara, tidak mungkin kita langsung eksekusi di kelas, pada mungkin bisa jadi kita panggil ke ruangan kita lakukan restitusi terhadap anak tersebut. Mungkin yang pertama menyampaikan bahwa berbuat salah tidak apa-apa kamu bicara di kelas, mungkin awalnya, tapi target kita akhirnya dia timbul secara intrinsik kesadaran bahwa melakukan itu adalah sesuatu yang harus saya perbaiki. Itu pertama. Langkah kedua restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Di langkah kedua ini ada siswa menyadari secara di dalam dirinya apa yang dia lakukan itu tidak baik atau tidak benar. Yang ketiga, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwa apa keyakinan kelas kita, apa keyakinan sekolah kita, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan sekolah kita, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Contohnya ketika ada yang berbicara di depan kelas mendengarkannya, berbicara itu tidak hanya guru, bisa jadi temannya ketika presentasi.
Tapi kadang ketika ada yang presentasi di depan atau berbicara di depan, biasanya ada saja gitu ya, 1-2 anak-anak itu tidak mendengarkan, asik dengan HP, mungkin terhilang oleh kita atau berbicara dengan temannya. Hal ini kita restitusi dengan cara memanggil, melakukan 3 langkah tadi. Terakhir kita harapkan di menanyakan keyakinan ini, siswa menyadari bahwa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Ini adalah langkah restitusi. Yang terakhir Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Jadi disampaikan pertama penghukum. Yang penghukum, posisi kontrol penghukum ini adalah ketika guru itu melakukan hukuman fisik maupun verbal kepada siswa. Contohnya kamu selalu melakukan kesalahan. Ini contoh guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Guru yang posisi kontrol membuat merasa bersalah, biasa kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah posisi kontrol guru yang membuat siswa merasa bersalah sehingga dia terluka. Jadi dia mungkin melakukan perbaikan, tapi ada luka yang bekas di dalam hatinya. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman ini kadang dihormati, kadang tidak dihormati seperti itu. Kadang kalau gurunya nggak ada, dia kembali lagi, kalau gurunya ada, dia memperhatikan, mendengarkan. Gurunya nggak ada, dia tidak berulah lagi. Kita harapkan gurunya ada maupun tidak ada, dia tetap pada posisi ketika guru yang lain dia mendengarkan, memperhatikan, dan sudah mematuhi tata. Itu harapannya. Yang keempat, yaitu pemantau. Ya, ini posisi guru untuk mengawasi, yaitu menyesuaikan apa yang dilakukan anak-anak dengan keyakinan sekolah kita. Ini kita pantau, kita hitung berapa kali dia melakukan kesalahan. Biasanya kita melakukan dengan selaras seperti tidak, berarti tidak ketika kita lakukan restitusi mereka tidak berubah, biasanya kita ke wali kelas, ke guru BK, terakhir kita serahkan ke sekolah untuk dilakukan perbaikan pada anak ini, apakah diserahkan ke orang tua atau tetap bertahan kesepakatan dengan orang tua. Terakhir, posisi guru sebagai manajer. Ini yang manajer ini guru harus melakukan restitusi berkali-kali terhadap peserta didik, sehingga bisa jadi ketika anak peserta didik sudah baik, nanti guru ini bisa jadi teman, bisa jadi pemantau kembali lagi karena dia memperhatikan bahwa peserta didik ini sudah yang seperti yang diharapkan. Demikian mungkin dari saya Bapak Ibu, terima kasih waktunya, mohon maaf kurang lebihnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.